wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin membuat video tentang materi logika proposisi. Nama saya Kiku Agustinus Putra. Nama saya Eriko Reza Rioza. Dan simak video berikut ini. Logika. Ilmu logika lebih mengarah pada bentuk kalimat daripada arti kalimat itu sendiri. Ilmu logika selalu terhubung dengan kalimat-kalimat argumen dan hubungan yang ada di antara kalimat-kalimat tersebut. Argumentasi adalah kumpulan sebuah kesimpulan beserta fakta-faktanya. Kesimpulan dikatakan benar apabila merupakan akibat dari fakta-fakta yang diajukan. Apabila semua fakta-fakta diajukan berikut, kesimpulan adalah benar dan terdapat hubungan logis di antara keduanya, maka argumentasi tersebut adalah benar atau valid. Akan tetapi, terkadang meskipun fakta-fakta diajukan tidak diragukan lagi kebenarannya, bisa saja kesimpulan yang diambil menjadi salah akibat dari cara berpikir yang tidak logis, dan akhirnya menyebabkan suatu argumentasi menjadi tidak valid. Tujuan mempelajari logika adalah untuk mampu mengidentifikasi valid atau tidaknya suatu argumentasi. Next, proposisi. Kalimat deklaratif atau pernyataan yang memiliki hanya satu nilai kebenaran. Benar saja atau salah saja. Akan tetapi tidak kedua-duanya. Benar sekaligus salah. Pada umumnya, bentuk proposisi adalah kalimat berita yang bisa ditentukan nilai kebenarannya atau benar atau salah. Proposisi sebenarnya biasanya ditulis dengan huruf P, Q, R, S, P1, P2, G1, G2. Nilai kebenaran yang mungkin untuk suatu proposisi benar dapat pula ditulis B, T, true atau 1. Salah dapat pula ditulis S, F, false atau kosong. Operator logika. Proposisi sederhana yang juga disebut sebagai proposisi atom, gabungan dari beberapa prosesi atom disebut proposisi majemuk. Untuk menggabungkan beberapa prosesi atom, maka diperlukan operator penghubung logika. Ada dua jenis operator logika dasar, yaitu operator negasi atau operator negasi, operator binar, konjungsi, disjungsi eksklusif atau eksklusif OR, implikasi, B implikasi. Negasi. Apabila P merupakan suatu proposisi, maka negasi P juga merupakan proposisi yang dinamakan sebagai negasi dari P. Or P, not P, tidak dibaca tidak P atau bukan P atau not P. Not P memiliki makna nilai kebenaran yang berlawanan dengan P. Not P bernilai benar tepat ketika P bernilai salah. Tabel kebenaran untuk negasi. Not P atau negasi P adalah kebalikan dari P. Misal, P bernilai T, maka negasi P bernilai F. P bernilai F, maka negasi P bernilai T. Konjungsi. Apabila P dan Q merupakan proposisi, maka P dan Q juga merupakan proposisi yang dinamakan sebagai konjungsi dari P dan Q. P dan Q dibaca atau V and Q. V dan Q bernilai benar tepat ketika P dan Q keduanya bernilai benar. Selain itu, konjungsi dari P dan Q bernilai salah. Tabel kebenaran untuk konjungsi. P bernilai benar, Q bernilai benar, maka P dan Q bernilai benar. P dan Q bernilai benar, Q bernilai salah, maka P dan Q bernilai salah. P salah, Q benar maka bernilai salah. P salah, Q salah, maka bernilai salah. Disjungsi. Apabila P dan Q merupakan proposisi, maka P atau Q merupakan proposisi yang dinamakan sebagai disjungsi dari P dan Q. P atau Q dibaca V or Q. V atau Q bernilai salah,
tepat ketika P dan Q keduanya bernilai salah. Selain itu, disjungsi dari P dan Q bernilai benar. Tabel kebenaran untuk disjungsi. P bernilai benar, Q bernilai benar, maka V atau Q bernilai benar. P benar, Q salah, maka V atau Q benar. P salah, Q benar, maka V atau Q bernilai benar. P bernilai salah, Q bernilai salah, maka V atau Q bernilai salah. Exclusive OR. Apabila P dan Q merupakan proposisi, maka P XOR Q juga merupakan proposisi yang dinamakan sebagai disjungsi eksklusif atau exclusive OR atau XOR dari P dan Q. P XOR Q dibaca P XOR Q. XOR ini atau tanda plus dalam bulat. Tabel kebenaran untuk XOR. P true true false false, Q true false true false. P atau Q true true true, true false false, false true false, false false false. Implikasi. Apabila P dan Q merupakan proposisi, maka Q juga merupakan proposisi yang dinamakan sebagai implikasi. P maka Q di sini disebut sebagai hipotesis atau antecedent atau premis, dan Q disebut sebagai konklusi atau konsekuensi. P maka Q bernilai salah F apabila P benar tetapi Q salah. Selain itu, P maka Q bernilai benar. Tabel kebenaran untuk implikasi. P true true false false, Q true false true false. P maka Q true false true true. Kontraposisi, converse and inverse. Diberikan suatu implikasi P maka Q, maka kontra positif atau kontraposisi dari P maka Q adalah P maka Q. Konversi P maka Q adalah Q maka P. Inverse dari P maka Q adalah skip Q. Apabila P dan Q merupakan proposisi, maka P setara Q juga merupakan proposisi yang dinamakan sebagai biimplikasi atau bikondisional dari P dan Q. P setara Q dibaca P jika hanya Q, jika P maka Q, dan sebaliknya P equivalent atau setara dengan Q. P setara Q bernilai benar T jika ketika P dan Q memiliki penilaian kebenaran yang sama. P setara Q bernilai benar T true tetap tepat ketika P tepat ketika P maka Q dan Q maka P. Kedua-duanya bernilai benar true. Tabel kebenaran untuk biimplikasi. P true true false false, Q true false true false. P setara Q true false false true. Contoh soal 1. Buatlah tabel kebenaran dari proposisi berikut. P maka contoh soal 1. Buatlah tabel kebenaran dari proposisi berikut. P maka negasi P atau Q. Jawaban P true true false false, Q true false true false. P atau Q true false false false.
negasi dari P atau Q. False, true, true, true. P maka negasi P atau Q. False, true, 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 true. Thanks for watching. Berikut adalah contoh soal B implikasi. Lengkapilah tabel kebenaran B implikasi berikut. Untuk mencari negasi P, itu adalah kebalikan dari P. P bernilai benar, maka kebalikannya adalah F atau salah. P bernilai benar, salah. P salah, kebalikannya benar. P salah, kebalikannya benar. Dan untuk mencari negasi P setara Q, maka negasi P diimplikasikan dengan Q. B implikasi merupakan jika P dan Q semuanya bernilai sama, maka hasilnya akan benar. Di sini negasi P adalah salah dan Q bernilai benar, maka hasilnya salah. Negasi P bernilai salah, Q bernilai salah, maka hasilnya benar. Negasi P bernilai benar dan Q bernilai salah, maka hasilnya benar. Negasi P bernilai benar dan Q bernilai salah, maka hasilnya salah. Untuk mencari kolom terakhir, yaitu kolom ketiga, kita diimplikasikan, kolom keempat kita diimplikasikan dengan kolom kedua. Q bernilai benar dan negasi Q setara, negasi P setara Q bernilai salah, maka hasilnya salah. Q bernilai salah, negasi P setara Q bernilai benar, maka hasilnya salah. Q bernilai benar, negasi P setara Q bernilai benar, maka hasilnya benar. Q bernilai salah, negasi P setara Q bernilai salah, maka hasilnya benar. Oke.